Mazmur 41 ayat 1 sampai 14. Sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, kita akan mohon tuntunan lewat Roh Kudus melalui doa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah kami. Kau sudi rela mengasihani kami, menebus segala dosa dan pelanggaran kami, praktek penyelewengan pemberontakan kami. Lebih khusus ya Tuhan, ketika kami ada dalam persekutuan ibadah di minggu sengsara ini. Karena itu ya Tuhan, mengucap syukur untuk karya pengampunan-Mu. Kami rindu untuk terus dilengkapi dengan bekal kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca, merenungkan bersama lawatan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar firman ini tidak saja kami mengerti, tapi lebih dalam dari itu, kami sanggup untuk melakukan seturut dengan apa kehendak-Mu. Berfirmanlah Bapa, sekalian kami sudah siap untuk menerimanya. Amin. Mazmur 41 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Minta Penyembuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, biarlah ia mati dan namanya hilang lenyap. Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Terpujilah Kristus. Demikian bagian pembacaan Alkitab. Selamanya. Selamat baku dapa. Selain rata-rata so kenal
Mar paling banyak kita tidak kenal. Tapi saya yakin dan percaya tidak akan menjadi persoalan bagi kita. Biar orang tidak baku kenal, itu banyak. Daripada le baku kenal kong so ndak baku sayang. So. Intinya kita ketika diperjumpakan dalam satu persekutuan ibadah, biarnya ndak baku kenal, tapi mengenal Tuhan yang sama, mengenal Yesus Kristus yang rela, sengsara, bahkan mati di kayu salib, tujuannya untuk membayar lunas semua hutang dosa-dosa kita. Tema yang diberikan oleh tim penyusun khotbah MTPJ termasuk di renungan harian diberi tema sahabat karib yang berkhianat. Pedis kamu kalau mau dengar, biar coba semua bilang sahabat, sudah jumpa ke DP karib lagi. Tapi itulah yang menjadi kenyataan. Kita aja berdoa harus sepanjang kehidupan ini Tuhan minta ampun, jangan sampai ada teman, biar jo tarik nak talal buat teman daripada sobat teman karib kong berkhianat. Orang-orang tua dulu bilang musuh dalam selimut. Ya kalau dalam rumah tangga, dalam selimut siapa tarik? Bisa saja toh saya tidur sama-sama dengan suami mak, cuma di koi dan sama-sama martu hati ini soalnya ndak sama-sama. Orang minta ke Tuhan dijauh-jauhkan. Menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya di mana-mana, mau orang percaya, orang yang setengah percaya, ataupun tidak percaya sama sekali, orang Jataru kira rupa katut dia pengalaman sama jo. Dan karena itu ada anggota-anggota jemaat dan kalau kita bilang ya tidak pernah masuk gereja. Ini kurang kok sama pendeta. Banyak kali masuk gereja, masih di tirisan gereja. Padahal tidak ada tirisan di muka toh, ada. Masih di tirisan gereja, sebuah cerita orang uruk. Tahu uruk? Orang di sini kalau orang busuk apa kan? Orang saya. Kalau orang tua uruk busu. So cerita-cerita orang busu, orang sama. Kita bilang, sabarangan mana? Siapa bilang orang masuk gereja dengan anak masuk gereja sama? Tapi dia marutak, dia ngotot. Pak betul kayak dia pendeta. Ini Pak orang Minsel. Dan tidak ada kita di daerah kota orang. Pak betul kayak dia pendeta. Ini kenyataan. Saksi masih hidup. Kenapa dia ngotot begitu? Karena memang dia alami. Tapi kita diajak untuk belajar bagaimana pemazmur. Doa minta penyembuhan di judul. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Mau garis bawahi di kelanjutan. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku,
sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Jadi betapa penting bagi kita untuk menyadari bahwa kalaupun kita dimusuhi, kalaupun kita disakiti, jangan orang cepat-cepat. Misalnya kita sebagai istri disakiti oleh suami, tantu-tantu normal-normal kita mau bilang, oh Tuhan kita bikin baik-baik, kita jujur, kita bagi itu. Mardia reken, so bagaimana ona? Artinya sudah tidak sejalan lagi. Tapi kalau pemazmur, dia langsung sadar diri, bilang Tuhan kepadamulah aku berdosa. Jadi kita sakit ini Tuhan bukan karena tali bagu. Sini ada juga dengar tali bagu atau tali kurang. Dulu buan, keprek kenapa kaki sunak baik-baik. Aduh, dia pendeta, ada pergi pak orang pekobong, so kena tali bagu. Tali bagu artinya ada sesuatu yang mengandung kekuatan gaib di sana. Misalnya kata dia mau bapancuri, ya tidak pernah bapancuri kita ya, cuma dah lewat. Bisa dibayangkan, cuma dah lewat, belum baambe. Ada orang lagi tuh percaya begitu. Makanya serta dia sakit karena kata orang percaya memang tuh tali bagu itu punya kuasa untuk bikin sakit orang. Padahal kalau modern sekarang bukan tali bagu, cuma di FB nggak perlu pakai DP tali bagu, kata tali kurang, kata tali apa. Namanya orang so bikin sakit hati orang. Dulu kasihan, nggak ada dokter. Mungkin semua bilang, so berobat. Padahal nggak pernah pergi ke dokter. Karena dia berpikir, kita kok cuma sebetulnya kita mau rencana ambek mar, belum tereba ambek sejarah sakit itu kaki, tetap so kena. Jadi dia dikejar-kejar dosa. Dia cara mesti obat pak orang-orang yang tahu jaba obat kata tuh tali bagu. Memang orang sekarang sudah ada tuh obat itu. Ya semua pergi patu tetek jaba obat, jasa hilang tuh penyakit tali bagu. Tetek harus mau pesan kamari. Oh mana mau baik dengan catatan bawa 3 biji telur ayam kampung, ayam putih 1 ekor, laki-laki atau perempuan. Kalau ada putih laki-laki dan perempuan, bawa aja kemari. Upak dan laka putih. Terpaksa kasih banyak ayam, marnya ndak ada tuh putih, ndak ada tuh, ndak ada warna yang diminta. Lapor tuh kasihan. Kalau telur ayam kampung kita bukan cuma 3 tada bawa, taso bawa lebih. Karena banyak tarik tuh telur. Cuma memang untuk ayam putih ada putih campur dengan hitam. Oh enggak apa-apa. Wong cuma kien upak, DP lagak so enggak ada. Oh enggak apa-apa, biar jo warna lain. Itu kan berarti so bukan DP putih itu DP perlu. Mar kurang DP ayam. Mar yakin karu? Karena Tuhan kan bilang bagi jadilah sesuai dengan imanmu. Dorang aja pakai kata-kata firman Tuhan. Jadi tuh orang kalau masuk gereja orang kadang jaba baca Alkitab, orang tuh tetek jaba ubah tali bagu tuh. Karena dia juga hafal firman Tuhan sama juga karo dengan iblis tuh. Waktu nanti minggu-minggu sengsara ke depan pasti mau baca lagi tuh pencobaan di padang gurun. Tuh iblis cerita dengan Tuhan. Kalau engkau anak Allah, jadikanlah semua batu-batu ini menjadi roti. Tuhan yang tak tetap jawab. Jadi cerita. Jadi kita biar ada tuh anggota jemaat Tanoka Iblis. Karena tadi tuh kalau tuh Petrus, Tuhan bilang akan apa? Tuh Petrus tadi di pembacaan,
Markus pasal 8 ayat berapa? Tuh Petrus datarit kepada Tuhan Yesus. Lu jangan bilang anakmu mau rela menderita dan lain-lain. Petrus tarik ke Tuhan Yesus, baru Tuhan Yesus bilang, "Enyalah engkau hai iblis." Misalnya izin sektor kita lebih gampang mau hafal ibu penatua ya. Kalau misalnya kita mau bilang Pak penatua Grace, penatua Grace, aduh ini boleh bilang itu. Kita bilang lagi, dia mengenai iblis. Odo paling marah, so ndak tahu dia masih maaf lagi tak atau so ndak. Mari kita tuh pembacaan Alkitab di Markus pasal 8 tadi ayat 27 sampai 38 ada salah satu ayat di situ Tuhan dah bilang Pak Petrus, "Enyahlah engkau hai iblis." Itu penyakit yang sangat luar biasa. Artinya itu kehidupan Tuhan Yesus yang walaupun menjalani masa-masa sengsara, komunikasi dengan iblis masih tetap dijalankan. Arti orang banyak kali teman karib, karena dia so bikin sakit hati, teman orang sudah boleh baca cerita akan. Artinya berarti lebih dari iblis, no? Orang anggap dia lebih dari iblis. Karena kalau Tuhan Yesus masih boleh baca cerita dari iblis, orang memang sudah dia tahu, orang buat sudah jaba aku bilang. Kalau kau tak diwaliakat, kalau sobat aku badiam, so ndak jaba bilang, maksudnya dia ndak bilang apa? Ndak, so ndak jaba aku bilang to orang, bangun. Oke, baik. So ndak ada, dan itu sekali lagi penyakit. Orang diajar oleh firman Tuhan, oleh bagian pembacaan Alkitab melalui pemazmur dalam mengungkapkan pengalaman. Di sela-sela penderitaan dia tahu bahwa tidak ada jaminan untuk mau mengeluh, curhat pas apapun selain datang mengeluh kepada Tuhan. Kalau kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Jadi setiap penyakit apapun, orang sekarang penyakit gula, penyakit darah tinggi, penyakit apapun, bukan karena penyebab orang lain. Tapi bisa saja, saya sebagai pendeta, tiap kali orang mau tawarkan ke makanan, pendeta cuma kok kadang-kadang, tiap kali mau bikin pelayanan, cuma kok kadang-kadang, bayangkan tuh orang pe kadang-kadang padahal susah lalu, banyak kali kalau tidak mau makan, entar waktu pendeta ini, waktu udah berkunjung pak keluarga ini, dia sok bokokan. Serta sopa kita, sope enak-enak kumang, dia tidak mau bakore akan kamari. So mulai kayak curiga. Memang kok aja terkira itu pendeta karena orang dekat di sebelah. Padahal kasihannya di sebelah kata Pak cuma ada atur kamari ubi dan pisang, so atur kamari sate. Memang barang-barang mematikan. Bukan kata maksudnya sate kan kalau dokter bilang jangan berhenti makan daging, tapi daging cukup satu. Nah tuh kalau sate atau bukan lagi sate, semacam rage. Takut tanya apa beda sate dengan rage? Kalau kok sate pendeta, potongannya oki-oki, biar kecil-kecil marangana sosirimat. Kalau kau rage, cuma kecek 3 atau 4. Mare wangkok kuman, apalagi misalnya tuh sate kawangkoan 1 kali ambil 2. Ini pernah dilihat di kawangkoan di lorong di pompa bensin itu ada pajangan kacang-kacang kawangkoan. Tuh tangan ada bikin patung, jadi selain patung kacang. Mari ya rata-rata orang kawangkoan tetap ente-ente, leos, keter-keter dorang no. Karena kalau apa? Cocok 2 kita 1 kali loku no. Itu patung, tada lihat
cuma nak berapa panggal no? Jadi kurang sama dengan mau sate marsorimat mau sate mar kecil-kecil tarik marimat. Kalau komang rage cuma tak sadikit mar wangkok. DP ujung-ujung sama orang tuh ini tuh jaator. Jadi kasihan izin Bapak Yopi mewadai terlang pergi ke apa kita hari ulang tahun. Betul komang tamu sesadia banyak-banyak ubi dan pisang. Namanya kalau kami di kebom waliakat toh artinya kata kebom jauh. Pendeta, tidak mau pesan orang babi putar, pun tidak mau niki abis itu karena tidak sadia babi putar. Baru kita mau bilang kamar itu program ini, so tak putar-putar ke unipi ontak. Jadi biar tidak ada babi putar. Yang penting ketika ada program mau mendarat, orang terima dengan bagus. Yang mau mesti senang kita dengan babi putar, mau dipikir kita. Padahal memang nak katu. Kita coba aja bilang orang timbang-timbang berapa tuh anggaran itu mau keluar. Atau memang orang suka, mar enggak mungkin kan orang. Kita suka makan babi putar, mar bertahap. Jadi mau dipotong tuh babi pala-pala dulu. Wong kasihan orang enggak semua bikin menderita tuh babi. Bahemat katu jadi nih boleh. Makan babi putar mesti putar satu ekor toh, nggak boleh cuma mau putar jadi pe kepala. Kecuali memang potong semua, selain misalnya kalau cuma mau putar tuh kepala, ya kepala saja. Kalau kita dulu di Pasok Baru di Sion, orang rata-rata tuh majelis batibo jual beras, tukang potong. Tiap kali tamu pimpin ibadah, dia tanya si berdoa ke sana torangi. Kita bilang, Tuhan kok nih tahu mau berdoa kan bagaimana mau dia di bahasa Indonesia. Dan kami mau berdoa untuk tibo-tibo tukang potong. Sama-sama kita cuma mau bilang tukang potong, semua mau make kita di atas mimbar. Soalnya orang jawab potong babi, anjing, ular, kus. Pokoknya di tong Pasok Baru itu kita kasih yang masuk yang berat badan 57 berat badan. Keluar dari tong Pasok Baru 72. Lompeng begini kong tu berat memang tano KWW. Jaba jalan. Kemudian dia bebak kelebihan tuh pendeta. Biar tarik godemar lincah kata jababa bajalang nang lari-lari. Kita bilang, ya Tuhan, tetap mau ubah bagaimana? Mau kendalikan ini gerdantang, itu pun kita sepindah di Pewalutan. Mar tetap katuk jaba pasar di sana tuh. Jadi dorang tasun aja berdoa akang, mar kalau dorang so kirim kamar itu paniki, dia tepe majelis-majelis lagi di Pewalutan. Pi ke sana kalau begini, pendeta mau di pasar kami mau pesan apa? Tahu mau belanja peralat kita, tak pesan apa-apa. Betul pulang kamari ya subawa. Karena di sana namanya ketuk rata-rata tibo. Kita bilang mau nih komang karena tibo semua batibo dengan profesional. Pertama-tama sebelum pi batibo bawa dulu ke pendeta. Jangan ndak mau laku, toh? Pendeta, kami subawa di pasar ojek semua bahan, jadi tetap mentanya saja tuh, jangan terlalu bingung, tidak terlalu ribet. Jadi orang itu sebelum pergi bajual, belum ada tuh laku, mar orang tetap sukses siap. Yang tahu nak, saya bilang doi dari mana ini? Coba kok pendeta mau cari tahu, itu pam. Penting juga mau cari tahu tuh, doi dari mana mau setangan. Kita suka doi, mar. Cek dulu jam doi dari keajaiban. Enggak ya pendeta, memang coba kamu kalau ada bajual ke sana, orang pak bajual tikus,
Jadi memang kasihan kita pergi ke sana. Biasa di pantai di air galek, cuma ikan-ikan pantai. Mar pernah kemana udah bawa ikan pantai gatal, pun bilang oh Tuhan moni pikiran tak mau dapat kutuk moni. Masa rek yang di daerah pantai, gereja memang ada, gereja perahu di pemimbar ini perahu. Tajaba khotbah jam menghadap sana di pantai. Berani ada orang dari Mangael, tak sebenarnya. Oh Tanamon itu orang Islam maksudnya. Masa bapak pendeta so gatal? Tuhan hendak mencari pendeta. Mengaku biar enteng. Masa ikan dari mana dangun mau bawa? Jangan karena so gatal baru bawa. Jadi bawa kemarin tuh presko. Biar tarik cuma sedikit. Daripada anak bawa banyak margatal, biar kita mau jaga kesehatan, markal mana sopat ikan gatal, tetap katuk, baru di bibir sudah barasa. Anak semua suruh kita minum CTM, masih fresh jabat pikir, lama-lama sopan balupa, katanya kalau minum CTM, cepat mobile, biar banyak obat jam minum. Kalau minum CTM aman. Sekali lagi orang berkaca bagaimana pemazmur. Dianya tidak pakai resep 2 kali 3 kali berapa. Pokoknya kalau jam minum obat kasihan, kalau kok tidak terlalu lantaran, tidak terlalu hafal. Penyakit ini, ada kan bilang penyakit misalnya mah, kita pernah dapat mah luar biasa. Sakit, hanya kata orang Papua lagi dengan keterbelakangan mereka, orang tak ada di sini, orang tak dengar. Tuhan serta kita sakit berat itu, makanya saya bilang pendeta jangan terlalu sembarang tak ada. Oh makan di sana sini jadi kita kata makan ke sana sembarangan di mana-mana. Padahal kita pikir-pikir, kita kan kesian tak biasa makan sagu, suka makan sagu tapi tak belum mampu menyesuaikan sama orang. Kan buka mata kamari dorong pe amin so sagu dulu. Baca lampi mana-mana apa bapak goyang di mulut. Kalau ndak pinang sagu lagi. Dorong pe gigi kuat-kuat. Anda bayangkan sana tuh sagu so pete begitu. Dorong sagu lain so keras tambah jemur lagi. Ada sana semua di pinggir-pinggir rumah dan jemur-jemur tuh sagu. Dorong so potong-potong so iris-iris. Entah bilang, enggak karu mau pikir dorang berapa kilo super bean. Makanya biar ada bantuan beras, tetap sagu tuh cepat dorang mau makan. Sehingga dorang biar barakus, tetap aman-aman saja, sehat-sehat saja. Kita kasihan cuma ada makan tuh sagu 2 panggal. Tuhan, baru kita 2 panggal, kita biasa aja makan banyak. Ini sagu baru 2 panggal, so bangga sekali tapi puluh. Kalau kita kok gode, ini cuma puluh sendiri tuh udah gode. Mau bilang kayak hamil, kita lihatnya enggak mungkin. So nenek nih. Kita selalu menyadari bahwa menjalani kehidupan ini, latar belakang status sosial kita selalu saja diperhadapkan dengan banyak pergumulan. Sering kalau orang buka di YouTube, orang bilang penyakit paling pertama rentan terjadi dalam kehidupan kita, mau penyakit jenis apa saja itu kembali orang pikiran. Kalau orang berpikir positif tetap berpengaruh semua di orang badan. Mar kalau kita pikiran ini terlalu banyak dibebani dengan pikiran negatif, maka akan mempengaruhi seluruh itu ilmu kesehatan bilang. Maka kalau orang kembali ke hati. Jadi dua-dua mesti pakai. Karena Tuhan sedang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, akal, budi. Jadi Tuhan mengasihi Tuhan coba pakai perasaan. Tetap mengasihi Tuhan pakai juga pikiran. Malah seantero jiwa kita. Kalau orang mengabaikan perasaan, tetap ada tumbuh jadi. Mengabaikan juga terlalu pikiran, tetap ada tumbuh jadi. Tapi seantero ini harus sejalan. Jadi dari balia, dari pikiran, turun di hati, sehingga orang
mampu untuk mempraktekkan apa yang kita mesti bikin. Kita dari ya kok dia begini, tadi dia tuh pendeta pada sakit, dia parean. Tuh orang pendeta ini baru dia maka sembut. Di sini tahu maka sembut, cemberut begitu dah. Dia tak bilang, oh Tuhan mau dia tak belum tahu. Kita ya tak pemuka memang so begini. Jadi memang kalau cuma bapa dia memang sembut, tapi hati sebetulnya nyandak kita yang marah dah. Man sedangkan mau disobekin marah, ya tetap tak memang cuma begini. Daripada kau tawa-tawa kau mau nikah salah curiga, toh terus mulai jadi pendeta, senyum oka terus, kek oka terus dan seterusnya. Walaupun dalam berkomunikasi ternyata kita tidak ada bedanya dengan bagaimana pengalaman dari pemazmur. Dia dapat tahu ada orang yang so munafik, orang yang makan kita per roti so angkat tumit. Kalau orang mau bahasa sekarang, tuh kita so bikin baik-baik, dia cucu kita kamar dari belakang. Mengangkat tumit artinya menendang, bisa saja jadi ya munafik, jadi musuh dalam selimut dan seterusnya. Orang aja berdoa mudah-mudahan dalam kehidupan ini kalau orang lihat di muka, tiap kali aku lewat dengan kita dia maka sebut, toh sama dengan pendeta Grace tadi, pendeta Grace dan tua G tadi datang kamari, muka ekspresi tersenyum, tapi dia tersenyum sudah tahu biar kata kita nak ada ilmu psikologi lebih, Marta jadi tahu, dia bebas tawa nak beres. Lu pendeta sakit yang tepe gigi, tidak doh Tuhan, kita terus terang gigi palsu banyak. Jangan dipikir tepe gigi ini bagus karena asli, enggak. Walaupun memang menyakitkan, seringkali orang palsu tuh gak gajalia daripada DP asli. Walaupun DP fungsi, musuh kamu makan, aduh tanuka apa, beinan, lanut, terpaksa kasihan biar susu kak tuh ini, Marta aja bersyukur le ini, gigi palsu ini jadi lampu merah. Biar mana susu kak, kalau gigi bilang no, katakan tidak untuk barang-barang yang lanut-lanut, ya berarti daging-daging tuh. Marka siapa suka mau bawa kasih, nanti bawa di pastore no. Nggak perlu paksa kita mau makan. Diri serta kita sakit, toh jemaat bisa saja menjadi pemicu munculnya sakit penyakit dari pendeta-pendeta. Ada kita teman pendeta, dia baru dapat khotbah ini sudah, ini mange mau, orang sekilat itu. Ya, orang kata manusia mengira-ngira jalan, tapi Tuhan yang menentukan. Soal orang mau sakit, orang mau sehat, orang mau berhasil, orang mau gagal, sukses dan lain sebagainya, tempatkanlah Tuhan di atas segala-galanya. Termasuk tuh mau manimpang, tuh mau ator, apakah ada orang munafik dan torang dia berdoa Tuhan biar dia sobat munafik pak kita balas deh no. Nah mungkin orang bilang Tuhan kasih kamar hikmat supaya tidak akan terjadi pepatah sakoleos yakupeleos tan sakolewo yakupelsoe. Artinya berarti semua pasang kuda-kuda itu, dan itu tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru sakit penyakit akan semakin bertambah. Ketika orang memiliki keyakinan bahwa dalam hidup ini siapapun kedalaman hati dan pikiran kita ada dalam pendidikan pemantauan Tuhan, Tuhan yang jauh lebih tahu, Tuhan yang mau atur. Bisa saja musuh Tuhan pakai untuk menolong kita. Itu di ayat-ayat pertama. Ada orang berusaha berbuat baik, biar dia sebagian sakit hati pagi pendeta, kita tahan. Kepanganan ndak mau, maksudnya kasih perasa kayak sedikit pada dia. Soalnya kok pendeta kita yang tahu jasa maaf orang. Oh, soalnya kok kita pendeta biar kita so tahu mau saya maaf orang, maka dia mau. Biar dia tahu jasa maaf orang, maka dia mau saya maaf.
Makanya pendeta teh mau baku marah. Ada juga begini, biar juga orang baku marah. Sebentar lagi kok baku baik. Toh, orang kakak ade, oh Tuhan, baku marah sore, setelah semua malam, besok atur kamar tinutuan, habis tapi marah. Marah tak kita keesat habis kesana tu tinutuan, dia pedis-pedis, toh, so atur kamari, so enak-enak, bosu mau makasih laker Tuhan Yesus, dia ku bosu mau kong tu dapat atur kamari, gitu tuh, tapi ade, kong kita benci sekali pada dia karena begini. Mas, kita kata sehabis itu, sotan lupa semua. Siapa tuh berani mau saya lupa? Siapa juga yang mampu untuk melupakan ketika kita disakiti? Cuma Tuhan tuh mau atur. Ada orang bilang begini, adapun hidupku ini sama dengan Paulus, adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Ada tuh lagi bukan. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus biar dah menderita, karena kasih yang dia tahu, tuh penderitaan ini diizinkan oleh Tuhan ada maksud, bukan cuma lepas lepok begitu tuh menderita. Pendeta rugian tambah tang selepok akan belum menderita tapi bukan menderita jemaat Yesus sakit hati, tapi mulai dari majelis dulu sesakit hati pengana. Supaya ngana kalau tadi jaba berdoa tidak terlalu gas, kalau kita kalau jama masa ada tuh ikan dan tidak suka dan kalau mau terlalu cepat mau angus, toh mesti masak teh kadang. Maka kalau kita mesti segas supaya cepat. Kalau tadinya Tuhan kita kata tidak pernah berdoa kan dia. Tanam tuh lutut. Tuhan, mau tanam lutut supaya kalau dia batanam, bapanen dia mau bawa di gereja, bawa pak pendeta, bawa pak orang-orang yang dia imani, selalu menopang dalam doa. Orang untuk belajar dulu ke majelis. Ya tuh jemaat, mohon ada kesadaran supaya menopang program dari gereja, baik di tingkat jemaat di wilayah maupun di sinode. Sementara moni so ganti dong, rujuk-rujuk buat orang anggota jemaat, kong, bilang, soalnya buat orang pendeta, ya soalnya soal nu, bukan soalnya, tapi soalku, soal kamu. Kalau orang semulai soalnya kok pendeta, no anak tak usah bilang pak jemaat. Pertama bilang dulu pada diri sendiri. Jangan sama nih tapi anak bilang. Ada kata tuh pendeta, dia kok mau singgung pak kita. Tuhan masih kata anak-anak tuh, kan kata biasa berbuatlah baik kepada semua orang, termasuk Tuhan Yesus berpesan kasihilah musuhmu. Tuhan sedangkan tak baku musuh tak nak kasihi, apalagi kalau musuh. So ganti dan dia belum tahu kita, tapi anak bilang bahwa mari kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada semua orang. Tapi ke sana di kulkas buka kamari, soalnya ndak ada tuh buah-buah semua dia sosi eke apa teman-teman. Eke artinya so lepas kesana apa teman-teman. Berbahagialah ketika mereka membagi-bagi. Dia bilang aduh kasihan belai, dia lah tuh bungsu kuat. Kayak mereka yang ngerasa musuh kasih perawan. Mama dia bilang kasihilah dorang kok ada minta. Mari bagi jarang ngerasa kasih semua, tetapi orang mau bawa akan. Kalau lagi orang mau bawa akan, mau marah ke sana, anak-anak itu bagaimana orang dah terima. Jadi makanya orang begini, hati-hati kalau orang dah tanamkan didikan pak anak-anak. Dari apa tuh orang dah tanam, itu tuh dia ingat-ingat terus. Mak mau minta doi, habis itu mama dia ambil ke sana 100.000. Pulang kamar sudah beli makan-makan. Tuhan, saya berkasih dari mana? Tidak ambil di situ. Oh Tuhan, dia berkata saya ambil doi di situ. Mama bilang, oh mama pedoi. Tuhan, jadi ketika dia bilang, mak minta doi, tidak ada doi. Habis doi itu mama, dia dek solia dulu kalau ada doi, baru dia bilang.
Ketika katut dia ada doi, berarti ini bukan mama pedoi kan? Udah, ngai mau teteles ni morong dibagi-bagikan. Namanya katut anak-anak. Makanya dalam bilang begini, kalau orang baku marah, kalau orang ada salah paham, belajarlah kepada anak-anak. Karena kepada anak-anak inilah yang memiliki kerajaan Allah. Ya pada lukiskan kepada anak-anak. Karena anak-anak baku lebut, baku tunggu pagi, ketika so ada makanan, dorang so baku kasih. Bakalai di sore-sore, mama pebirman so baku bataria, semua tuh segala rupa di dalam kamar, di dalam kandang so datang. Kita kok pe anak pernah tuh bermasuk susu, mana pe anak udah datang pak kita, bakar main tapi tidak ada di sini, cuma pakai mepe kampung. Mana pe anak udah datang kamar pak kita? Karena anak-anak so bakal lain. Satu gak begini, ngana kok pe biongo, kalian so tumbuh, ngana tumbuh daripada dia no. Bukanlah tambah nangis pak kita, takut tambah baka pengana. Jadi kasihan untuk anak selesai ajar. Kalau orang pukul, kipas jangan. Bukankah ajaran firman Tuhan lebih baik memberi daripada menerima? Oh Tuhan, marjang keterek si ajar. Lebih baik memberi, lebih baik kata tumbuh orang daripada orang tumbuh. Kita bilang, baca tarik firman Tuhan, mar salah praktek. Gimana satu kemudian? Mana yang soalnya bentak DP, bentarnya, pica DP pipi. Ini lebih baik memberi daripada menerima. Taso dulu akan lebih dulu dia. Anak-anak. Dorang sobaku dame, tu lebut belum baik. Orang tua sonen tahu dan tahun-tahun. Orang berdoa untuk pendeta. Mudah-mudahan ini hari Natal dorang mau baku dapat. Kan baru minggu sengsara pertama ini, bayangkan sengsara dari sini mau bergumul akan dari biasanya kalau hari Natal sudah semua damai-damai. Nanti kita pica permesta ulang di tahun baru berikut. Kalau tuh sakit-sakit begitu, tidak ada tak rumah sakit. Belum pernah kok ada tuh kita lihat yang nasi naik oto pun pakai sakit apa dia? Ada aku marah dan Birman. Tetap dia PBU karena bawa di kantor polisi. Orang berpikir memang katuk polisi juga bagus. Jadilah polisi dalam diri kita sendiri. Jadilah dokter dalam diri kita sendiri. Kalau orang sakit jangan salah orang. Mana kuat? Kasih pak kita, saya tunjuk pak kita jam makan enak. Beda tuh makan enak dia masih enak jam makan. Jadi supaya masih enak jam makan, kantuk orang sendiri no tuh pasang lampu-lampu lalu lintas. Kalau ini so lampu merah, jangan ngana mengai terus. Tahu-tahu semua darah tinggi, ngana rado terus gas. Di PND sudah melecet, lepek-lepek artinya. Marjang gomang solnya nak, terpa kita dah. Kita jangan tarik lagi ke sana gula. Dari kita di mana-mana sama air putih. Mar bukan kecap tikus. Kalau di pewalutan ya, memang kata orang pencarian. Nanti jangan seheran mau orang, yang tong-tong tuh apalagi itu bendahara. Dia ada bak dalam tanah cap tikus. Berani mau bikin bak dalam tanah tuh cap tikus dirembokkan. Oh Tuhan, dan cuma ada minum sedikit, orang jadi alasan semua baku sapu ke sana. Saya bilang, aku belum tarik. Baru nak digergantang tuh cap tikus dan minumnya sudah sumber efek di luar gergantang. Itu persoalan. Padahal tidak ada tukang baca tikus di sini. Karena kita sudah biasa dulu di Minsel kan berangkat ke pencarian cuma cap tikus bawa kamar persembahan, tak akan memberikan persembahan. Sudah Pak Bembek mari cap tikus di gelon tuh jemaat
So tulis akan misalnya rugian tambah. So tampal di galon 30 liter. Datanya, DP ukuran ini berapa ya jangan ndak ongkos. Oh kata 1 galon. Oh 38 komang ini DP ukuran pendeta. Artinya dong dia bilang bukan kerat bikin sakit puru. Dorong kok dia bilang kerat sakit puru kata ukuran cuma 17. Dorong dia bilang cap tikus rasa air. Di sini kalau ada pernah rasa cap tikus, kali kok nentang banget cap tikus rasa air dan itu cap tikus betul. Kalau kata zaman nyala bagus, nah itu nih. Pokoknya dia lebih terang, dia lebih biru dari tuh lilin darah pasang. Masih ada pasang. Lilin gua kalau sudah habis berarti sepanjang itu khotbah. Cuma mau dapat tahu di lilin. Mar, bukan kita orang tak jam mabuk. Tapi cuma dia lihat, oh ini dia dah mabuk dah apa? Kemasan pendeta. Maksudnya kampion, FO. Punya tuh minuman apa? Dorang tarik tak jam mabuk dan cap tikus. Markal tak berani dulu rano angkot kata pulang bawa galon, bawa botol-botol. Pendeta tembak patar ngopi di pewalutan. Kita bilang kurang mau nih turin jadi di pewalutan daripada kita. Ada apa? Karena orang berpikir mau minta cap. Nya nggak minta tuh cap tikus. Orang cuma langsung kasih kamari. Mar serta misalnya soalnya ndak keras mau begini. Pendeta ada mar ditong. Pendeta biar ditong. Kita bilang mau nih kira kalau sodiran doang kok kita mau lepas barangan panguni tidak stokan. Loku kamari ada polisi orang Ranawan kok Bapak Melat Bolong. Tetap biar pendeta di mana tuh mau tidak mabuk akang, dorang tuh meloku pak kita. Jadi kita tanggung jawab. Tuhan, mar ada tuh pesta, pendeta kita coba tarik beli cap tikus sih. Kita bilang 300. Oh Tuhan, kita pendeta cuma mau jual 300. Tuhan cuma kok 1 galon ya kamu jual berapa ya? Oh Tuhan, kita kesana lebih pada dia. Kita bilang, oh Tuhan, jadi kamar apa-apa mau di pesta. Kita becak tikus sudah bikin silakan. Kita suka dorang jawab kasih cap tikus. Mar dorang waktu yang tahu minum ada tuh minum sedikit, mar tuh mabuk banyak. Sementara kita minum banyak, mana kita mau mabuk. Air karbo putih nih. Saya bilang mesti coba banyak minum air putih. Karena minum air putih jujur semua penyakit sembuh termasuk sakit popoji. Karena kalau air putih kan cuma mudah didapat. Mar kalau orang semalas minum, ya kita payah kalau banyak minum air putih. Mar taruh ke sana teh gula, kopi, bede mengai. Haleluya. Puas. Padahal mendatangkan sakit. Soalnya ndak baku cocok tuh orang dah minum, dan tuh orang aktivitas pekerjaan. Jadi katuk jatimbang-timbang. Orang datang ibadah ini bukan karena mau belajar tentang kesehatan, tapi orang mau belajar minta hikmat Pak Tuhan supaya sekali lagi dapat sakit, orang harus akui, termasuk kita ketika dapat sakit gigi, tapi badan Tuhan ampun akan. Pada saat kan dapat gigi sehat, kita cuma tidur, nyandak mau berkunjung, serta komang penting mau berkunjung, tuh gigi ini so nyandak mau baik. Mar ketika katok mar singgung papenatu mar seandainya juga begitu orang Pak di sana ada program pelayanan doa tuh pelayanan doa dan penginjilan KPDP pendeta dan penatua syamas di kolom karena pertama dorang datang cuma jaga sewa jalan untuk buku dapat kamarin APDP persembahan PBTK. Tapi bakasnya soba jalan, kau bilang, oh Tuhan sampai hati penatuan ngoprik. Kalau ini Tuhan sampai hati ngonir ini penatuan diakin. Masaknya mantap so kasih akan doi, mana nak kasih doa. Mana pikir karena kita pendeta, kau sudah perlu berdoa akan. Lain kali kita sudah mau kasih. Nggak orang buat di sini pendeta so biasa, biar biasa, jangan saya biasa terus. Jadi oke, mang kata orang kata so tak biasa, bajalang,
pejabat tagih koperasi, Tuhan, bagi kemudian ajaran dari mana, tata gereja bab berapa, pasal berapa, ayat berapa. Jalan kasih tudoi, sudah, so tulis, makasih, permisi, sebab pindah ke di keluarga sebelah. Saya bilang, oh Tuhan, KPDP mau ini pekerja apa? Orang kata cuma jabat damping Pak Pendeta di kunjungan ulang tahun. Saya bilang, oh Tuhan, tata gereja di mana mau tidak baca akan, mau nak tata gereja lain. Masa dia KPDP kata cuma berkunjung di hari ulang tahun. Kita bilang, perkunjungan ulang tahun cuma salah satu dari sekian banyak tanggung jawab. Orang harus berkunjung rutin, jangan tunggu orang hari jadi. Kalau tuh nenek orang sendiri, 1 tahun saat kalau orang mau pilih tuh nenek, dia jamakan lagi atau sonyanda. Maka orang tiap bulan, jangan kan tiap bulan. Sejauh ada kesempatan, orang baku riki, mesti keayuan. Tidak mungkin orang Tuhan yang nak mau kasih waktu. Tuhan lelah pendeta. Kira samurai orang mau berdoa akam. Kalau Mika 5, Mika 6 ayat 3 atau 3 ayat 6. Tuh Nabi Mika bilang, Tuhan aku lelah dalam pekerjaan pelayanan. Baru Tuhan bilang, dengan apakah aku melelahkan engkau? Orang so anggap orang tuh lelah. Padahal orang diberikan tugas pengatua, pendeta, KPDP. Jadi bukan cuma baku ulang tahun, rutin bajalang. Pendeta, jangan bajalang hari Senin. Dari orang nanti mau sakit hari Sabtu. Orang bapak bilang, soalnya kalau orang bajalang hari Senin, pendeta orang belum ada doi. Orang mau bajalang ini bukan mau cari tahu orang ada doi atau enggak. Orang ini mau bikin pelayanan doa. Jadi putuskan sana, biar juga pendeta tiap hari Sabtu jo. Orang juga sakit hati. Biasa orang mau bakasnya 50.000. Ini pendeta cuma ada kasih 25.000. Bersyukur tarik orang berapa kasih. Daripada tuh lain, ada jodoh imar nak kasih. Tuh, orang berusaha dari kecil-kecil. Karena penyakit yang paling berbahaya, yang sulit disembuhkan ialah kebiasaan. Kalau sudah biasa, orang mau potong tuh tangan, baru berhenti baloku-loku. Maksudnya baloku tuh bukan anak punya kok orang mau loku. Markal orang so biasa memberi, ada tuh keluarga biasa memberi. Serta kita pergi, memang kita berusaha pergi pada dia, nggak ada apa-apa. Mau cek and recheck toh. Dia so gelisah. Amin kamar berdoa. Pendeta kita kok sehat-sehat, kita kok ada ini. Kita berarti mau berdoa syukur karena di sini sehat-sehat. Marpe amin kamari. Oh Tuhan pendeta tunggu nak lama. Biasa kan kita habis berdoa, saya tangan dulu baru pulang. Tunggu dulu pendeta. Kita sudah di dalam rumah, kurang dia pelaki. Kita bilang, kok apa maksud? So habis berdoa, datang kamari. Iya makasih pendeta dia sudah datang bikin pelayanan doa. Saya tangan sana doi. Kita bilang, ada pinjam di mana? Tuhan pendeta, enggak Kita bilang, Tuhan sudah sama kata di televisi bilang, sudah tahu nanya. Pasti dia ada pinjam. Kiap hari apa pinjam doi mau kasih Bapak pendeta? Karena sota biasa bakasih. Ini bahaya juga penyakit kebiasaan memberi. Soalnya enggak ada, dia malu memanggil Bapak pendeta. Memang belum ada pendeta. Nah, karena itu kembali ke niat. Kalau sota biasa jaba kasih, dari kecil biasa bakasih teranjak-anjak sampai susua. Mar kalau biasa kuyut sampai nenek LTT itu gitu karo ya. Memang so biasa begitu. Karena mungkin orang tua begini sesuai dengan data keluarga ini tidak pernah bakasih. Jadi orang semua sidang majelis semua coret, jangan. Tuhan tidak izinkan dia tetap terdata bagus. Tetap orang layani, kunjungi. Karena memang Tuhan dah bilang, pergi. Pikul salib, ikut aku. Jadi kalau orang memang mau pikul tuh salib, orang cuma suka mau pikul balon. Tahu balon tuh?
biar besar sekali. Tadi pastor bilang, pendeta tuh balon-balon ini, oh mana-mana, tak bawa di pastori, banyak sekali pikul. Mar balon karut ringan toh. Torang majelis, torang pendeta, torang jemaat Tuhan dipercayakan pikul salib. Yang penting jangan salib udah bikin sendiri, artinya ngana pe kesalahan sendiri. Kita kok banyak persoalan, mana kok cari-cari soal? Kita kok banyak pergumulan, pokoknya cari sendiri itu pergumulan. Mar kalau pergumulan Tuhan tidak izinkan, orang jangan begini. Tuhan waktu lalu di sini tidak ada pemula tuh. Tuhan waktu lalu kita tidak pernah jadi penatuan, tidak pernah jadi diaken, tidak pernah jadi pengurus di gereja. Nyandak kejar bagian itu pergumulan. Serta tarik so majelis. Oh Tuhan tolong belum kelar tuh masalah satu, so jadi kayak itu satu. Kita kasih yang banyak penderitaan, banyak kesakitan. Mar darah papangi mau berkunjung orang sakit. Oh Tuhan bagaimana lagi ini ya? Kita udah sakit, mar masih mau berkunjung. Terpaksa berjalan. Kan apa yang Tuhan bermaksud? Tuhan bermaksud mau cek and recheck betul-betul pikul salib atau nyanda. Ketika orang tempatkan Tuhan, andalkan Tuhan, biar soberatu salib, orang akan rasa ringan. Karena apa? Kan orang munafik, orang berbuat baik terus, tidak ada sistem balas dendam. Karena yang tuh balas itu Tuhan. Akulah hakim. Aku itu adalah hakku. Jadi hakku di sini adalah hak Tuhan. Kalau begitu sama orang sistem, tuh sakit penyakitnya tidak akan mau punuh di rumah sakit. Tapi orang sendiri jadi dokter dalam diri sendiri, jadi penggembala dalam menggembalakan orang diri sendiri, orang keluarga, orang birman dan birman. Amin.